Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin terbaru disusul dengan adanya analisa ETH dan BNB ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja ke inti videonya tanpa berbasa-basi. Bitcoin sudah mengalami koreksi kembali dan altcoin juga mengalami koreksi ya. Ya teman-teman, jadi Bitcoin sudah mengalami penurunan dan altcoin juga terkoreksi juga ya. Kita bisa lihat dulu pertama untuk pergerakan Bitcoinnya seperti video yang kemarin saya bikin ya teman-teman. Di sini ada beberapa support dan ini saya bikin dia bakalan retest ke sekitar $40.000 dan ternyata benar dia retest ya dan tidak kuat. Nah, dia lebih longsor sedikit ke bawah ke 39.200-an dolar ya. Dan di sini dia berjumpa dengan MA50-nya. Itu di time frame 4 jam ya. Dia meretest kembali MA50 yang menjadi salah satu support penting. Kenapa? Terakhir kali dia menyentuh ya, dia 3 kali nih ya menyentuh ini tanggal 21 Juli ya 2021 dia meretest untuk MA50-nya dan akhirnya berhasil bertahan dan perlahan mengalami kenaikan yang disusul juga dengan adanya golden cross MA50 dan MA200-nya. Nah, ini adalah titik penting untuk Bitcoin saat ini, posisi saat ini ya. Apakah dia mampu dan sanggup untuk bertahan retest di MA50-nya? Kalau dia sanggup bertahan dan akan memantul ya, mengalami kenaikan lagi untuk mencoba breakout dari area ungu atas ini, yaitu di sekitar 41.500 sampai sekitar $43.000 ya teman-teman. Ini adalah area yang penting untuk pergerakan Bitcoinnya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga untuk time frame 1 jamnya. Ini memang sudah confirm cukup jelas ya. Dia membuat pola head and shoulder nih. Shoulder 1 head dan shoulder kedua ya. Jadi pola head and shoulder di sini dan akhirnya dia mencoba bertahan ya. Kemarin itu mencoba bertahan di area 41.000 ya. Tapi dia nggak kuat, akhirnya longsor gitu ya. Jatuh ke sekitar di bawahnya 40.000 dolar teman-teman untuk pergerakan Bitcoin ya. Oke, next kita lihat lagi untuk Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin. Nah, di sini ada pattern ini ya teman-teman ya. Ascending channel. Jadi memang dia datangnya dari arah downtrend ya teman-teman ya. Nih, arah downtrend terus masuk ke pola ascending channel ya teman-teman. Gue sering kelibet-libet ngomong ascending sama descending gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini akan berjumpa atau mencoba meretest kembali supportnya dari pola ascending channel ini, yaitu di sekitar angka 46,9an ya teman-teman ya. 46,9 dia akan meretest support ini ya, karena beberapa kali terlihat memantul dari support yang terbentuk dari pola ascending channel. Kalau dia nggak sanggup untuk bertahan ya, itu dia alamat longsor ke bawah ya, seperti pola ini teman-teman. Nah, ya jadi datangnya dari uptrend terus masuk pola ascending channel, dia nggak kuat bertahan dan mengalami koreksi kembali turun lagi gitu ya untuk pergerakan harganya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan yang dialami dengan Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ini ya. Memang sebelumnya dia sudah berada di resist tengah-tengah dari pola ascending channel ini teman-teman ya, tapi nggak kuat bertahan, akhirnya longsor. Dan dia juga ini membentuk pola double top ya, kayak seperti huruf M gitu. Jadi besar kemungkinan dia bakalan mencoba meretest kembali supportnya di sekitar 46,9 ya teman-teman dari pola ini. Dan kita berharap memang untuk dominasi Bitcoin itu cenderung menurun ya, untuk orang-orang mengalihkan dananya ke altcoin ya, koin-koin selain Bitcoin ya. Jadi kita selalu, kalau saya pribadi sih memang selalu berharap untuk dominasi Bitcoin itu turun gitu teman-teman ya. Jadi space lebih untuk altcoin ya, untuk bisa terbang lebih tinggi. Oke, next lagi ini untuk versi rupiahnya dari Dodax ya. Dia memang time frame 4 jam ini membentuk pola megaphone pattern seperti udah beberapa video yang saya bikin ya teman-teman. Dan dia ini terbentur ya, terbentur dari resisten atasnya ini. Akhirnya nggak kuat, dia longsor ke area sekarang teman-teman ya. Nah ya, jadi ini adalah area yang cukup penting. Dan kita bisa lihat juga untuk RSI-nya time frame 4 jam ini sudah mulai masuk area oversold ya. Jadi besar kemungkinan dia masih bertahan di area sekitar 575 juta. Ya, di area sini dia bisa bertahan sekitar 575, 574 juta. Sekitaran itu support Bitcoin dan dia akan mencoba untuk mantul gitu ya teman-teman ya. Di sini juga ketemu sama yang namanya EMA 34-nya. Nih ya, ini sekarang lagi coba retest EMA 34-nya. Nah, di bawahnya lagi itu ada disusul dengan MA50. Jadi ini adalah dua support yang menurut saya cukup penting. Makanya saya gunain biasanya EMA 34, MA50 dan MA 200 ya. Jadi ini adalah dua support bawah yang cukup penting yang harus diperhatikan ya untuk si Bitcoin. Jadi
besar kemungkinan dia kalau misalkan berhasil dia bakalan mantul dulu lagi ke area sekitar 611 juta untuk mencoba breakout dan lanjut indikasi bull run ya teman-teman ya. Ini untuk pergerakannya Bitcoin dominance ya dari versi dolar dan rupiahnya. Oke, next lagi kita bakalan coba ngebahas BNB. Nah ya, BNB sendiri ini cukup menarik menurut saya pribadi. Kenapa? Dari kemarin bahasan videonya juga ya teman-teman, udah setelah sekian lama ya, sebulan lebih sampai sebulan setengah, dia ini emang resisten yang kuatnya belum bisa ditembus itu di sekitar 5 juta rupiah ya. Nah ya, di sekitar 5 juta rupiah ya teman-teman. Terakhir nyentuh itu di sekitar ini teman-teman ya, sekitar tanggal 19-an lah, bulan 6 ya. Kemarinnya itu baru nyentuh lagi dia di 5 juta terus kena rejection. Jadi selling powernya cukup kuat ya BNB di sekitar 4,9 sampai 5 juta rupiah. Nah kalau misalkan dia indikasinya bisa ngebreak dari resist itu, next lagi target di berapa ya teman-teman, di sekitar 5,2 juta ya, dan sampai di 5,4 jutaan ya teman-teman. Ini adalah beberapa resist atas untuk si BNB. Nah kalau lebih tinggi lagi seperti tarikan Fibonacci kemarin itu di sekitar 6,1 sampai 6,2 juta ya untuk pergerakannya si BNB. Tapi sebelum itu memang ada resist lagi ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa resist yaitu di sekitar 5,7 juta ya. Jadi ini ada beberapa resist yang harus kalian perhatikan. Lalu supportnya ya, jadi ini yang nanya pasti support terdekat untuk si BNB sekarang itu di sekitar berapa? Di sekitar 4,6 juta. Ini kan saya warna merah aja. Nah ya, jadi terdekatnya di sekitar 4,6 jutaan ya teman-teman untuk support yang terdekat ya sekarang. Dan memang di harga 4.700-an ya, menurut saya juga sudah worth it lah untuk BNB ini kalau memang untuk kalian jangka waktu menengah sampai di hold jangka waktu panjang gitu ya. Tapi kalau yang mau scalping ya mungkin menunggu koreksi sedikit lagi di buy gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari stochastic RSI-nya juga dia sudah menuju, ini time frame 4 jam ya, menuju ke area bawah gitu ya teman-teman, ke area oversold. Lalu kita time frame yang lebih kecil di 1 jamnya dia memang sudah masuk area oversold-nya gitu ya teman-teman ya, di time frame yang lebih kecil. Ini jadi untuk BNB ya. Infonya next lagi ETH. Nah ETH memang di Agustus ini strong sinyal ya. Kenapa? Karena memang ada event di bulan Agustus ini. Jadi memang ini kuat banget, cukup jauh berbeda kalau dibandingin sama BNB untuk awal bulan ini ya. Pergerakannya memang cantik sekali ya, cakep banget untuk si ETH ini. Jadi dia terus lanjut uptrend terus ya, dari support terbentuk dari pola uptrendnya si ETH cenderung mengalami kenaikan terus. Dia sudah masuk area ini ya, oversold ya teman-teman, dan dia sudah terlihat meretest untuk support uptrendnya di sekitar 36.400.000-an ya. Sekarang sudah memantul. Jadi memang untuk bisa mengalami kenaikan terus menerus secara perlahan ya. Jadi nggak mulus jalannya, pasti naik dan turun itu terjadi kalau untuk ETH ini. Oke, jadi untuk next resistance itu di sekitar berapa? Yang nanyain itu di sekitar 39 juta sampai 40 juta ya teman-teman, next resistance untuk si pergerakannya ETH ini ya. Oke, sekitar 39 sampai 40 juta. Next lagi di berapa untuk yang ini ya teman-teman, untuk istilahnya target selanjutnya itu di sekitaran 42 juta untuk ETH jangka pendeknya ya. Untuk support terdekatnya pasti di support ini teman-teman ya, di support yang terbentuk dari uptrendnya dia yaitu di sekitar ini 36.500-an ya. Ini untuk support terdekatnya ya teman-teman. Jadi ini sekilas untuk ETH ya. Strong sinyal menurut saya untuk ETH di awal bulan ini. Jadi ya masih besar kemungkinan ya buat kalian-kalian yang nyangkut ETH di 40 jutaan, di 50 jutaan itu masih besar kemungkinan untuk kejemput gitu ya. Itu menurut saya pribadi gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk ETH. Yang mau long term ETH juga silahkan, yang mau scalping silahkan, yang mau hold mid term juga silahkan ya teman-teman. Jadi ini sekilas sudah saya bahas ETH seperti biasa, BNB, terus Bitcoin dari versi rupiah, versi dolar, dan dominasi Bitcoinnya. Itu udah saya infokan teman-teman ya. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini ya. Jadi sekali lagi ini bukan ajakan membeli ataupun harus beli atau harus jual ya. Keputusan di tangan kalian. Ini hanyalah video referensi. Saya berbagi analisa saya kepada kalian ya, harap-harap supaya bisa membantu kalian dalam menentukan mau beli atau sell atau hold mid term atau long term bahkan nih. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.